Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah mabadu. Yang saya hormati teman-teman media yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kita dalam kegiatan konferensi pers atau press release kaitan dengan opini-opini kaitan dengan pemberitaan sebelumnya kaitan dengan tuduhan atau dengan dugaan perkara yang dituduhkan kepada kami, yaitu dari tim pemenangan Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono, yaitu paslon 01. Nah, dengan ini supaya semuanya menjadi terang benderang, kami di sini sebelumnya akan memperkenalkan saya sendiri, Freddy Kristianto. Kebetulan saya dari Direktorat Hukum Pemenangan tim 01 Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Selanjutnya di sebelah kiri saya yaitu Pak Anan. Silakan Pak Anan dulu biar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih telah berkenan untuk hadir pada siang hari ini berkenaan dengan undangan terkait press conference yang akan dilakukan oleh tim hukum dan Direktorat Hukum Pemenangan Hajah Citra Fitriani beserta Haji Ino Darsono. Saya perkenalkan, nama saya Anan Fitriana, sarjana hukum selaku ketua tim hukum dan advokasi tim Hajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Dengan rekan saya, saudara Miftah Mujahid, sarjana hukum. Di sebelah kanannya ada Mas Adi Prayitno dan sebelah kiri saya ada Saudara Abdurrahman Wahid yang biasa dikenal dengan Mas Gusdur. Nah, itu silakan kepada Bapak Direktorat untuk membuka dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan opini atau pemberitaan terkait dugaan money politik yang disangkakan kepada salah satu tim kami yang hari ini sedang berproses di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Baik, demikian sudah disampaikan. Kami yang di sini akan menyampaikan. Yang pertama, sebelum masuk terhadap substansi pokok materi dari hal-hal yang nanti akan disampaikan secara teknis untuk membuka perkara ini supaya fakta-fakta yang terjadi itu terbuka secara menjadi terang benderang. Tidak ada prasangka, tidak ada fitnah, tidak ada tuduhan dan lain sebagainya. Yang pertama, kita awali dengan bahwa marilah kita bersama-sama wujudkan Pilkada Kabupaten Pangandaran 2024 ini dengan ceria, dengan meriah dan memilih langsung. Selanjutnya bahwa ini adalah pesta demokrasi untuk Kabupaten Pangandaran. Mari kita bersama-sama sampaikan kepada masyarakat bahwa hal-hal ini adalah hal-hal yang baik untuk kemanfaatan kemaslahatan masyarakat Pangandaran, bukan sebaliknya dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat cenderung bahwa itu adalah sebagai dugaan fitnah atau tuduhan belaka yang tanpa didasari dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Selanjutnya, kaitan dengan laporan di Bawaslu Kabupaten Pangandaran, di sana pihak tim pemenangan beserta kuasa hukumnya melaporkan pada hari Jumat di Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Nah, kaitan dengan laporan itu harus di dalam ketentuannya harus terpenuhi syarat formil dan syarat materi sehingga laporan itu bisa diterima dan ditindaklanjuti. Itu kaitan yang pertama syaratnya. Yang kedua, bahwa dalam hal ini itu
itu harus terpenuhnya unsur-unsur terhadap pasal yang disangkakan. Yang ketiga yang perlu diingat adalah yang paling penting kaitan dengan pembuktian, kaitan dengan alat-alat bukti. Nah, dalam kesempatan ini saya sangat menyoroti kaitan dengan barang bukti yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Karena nanti teknisnya akan dijelaskan kaitan dengan barang bukti tersebut. Kebetulan dari kita sudah yang terklarifikasi itu 14 orang sebagai terlapor statusnya. Selanjutnya 4 orang, 5 orang yang diduga sebagai saksi pada waktu itu. Dan selanjutnya ada sekitar sebagian besar sudah mencabut dari laporan dari barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Ini kami di sini ada. Jadi ada sekitar sebagian besar yang sudah mencabut bahwa menyatakan hal itu tidak benar. Yang selanjutnya kaitan dengan yang perlu sampaikan, karena ini juga pernah disampaikan oleh pihak lain, bahwa ada berantai WA yang menyatakan bahwa pihak saksi yang telah diundang oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk tidak hadir. Ini kami ada buktinya atas suruhan seseorang. Nah, pertanyaannya, mengapa seseorang tersebut harus menghalang-halangi para saksi ini untuk hadir di Bawaslu? Itu pertanyaan bagi kita. Seharusnya para saksi-saksi ini didorong untuk hadir di Bawaslu, bukan malah sebaliknya untuk disarankan untuk tidak hadir. Jadi apa yang saya sampaikan kami bisa mempertanggungjawabkan karena kami sangat paham. Yang pertama kaitan dengan prinsip praduga tak bersalah, perception of innocence. Mari kita bersama junjung tinggi prinsip-prinsip praduga tak bersalah. Di akun pribadi seseorang sudah ada justifikasi, sudah ada vonis bahwa hal ini seolah-olah apa yang dituduhkan itu adalah sudah benar adanya. Artinya itu mendahului. Pada saat ini statusnya itu adalah sedang berproses dalam tahapan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Bawaslu. Mengundanglah dari pelapor, diundanglah dari para saksi, diundanglah dari pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui persis. Selanjutnya kaitan dengan kualifikasi saksi. Kemarin ada saksi yang menyatakan bahwa mengetahui persis kejadian tersebut. Saksi itu kualifikasinya adalah sebagai saksi bahwa dia betul-betul mendengar peristiwa tersebut, bahwa dia betul-betul mengalami pada waktu itu dalam peristiwa tersebut. Yang ketiganya, bahwa dia betul-betul ada di situ sebagai saksi fakta, bukan katanya dan katanya, bukan hanya sekedar testimoni the ID itu. Tetapi seolah-olah saksi tersebut sudah merasa yakin bahwa itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan kami melihat bahwa di sini terungkap fakta-fakta bahwa ada hal-hal yang ternyata ditutup-tutupi fakta yang sebenarnya. Nanti teknis detailnya akan disampaikan oleh Ketua Tim Hukum dari pasangan Ajah Citra Fitriani dan Haji Ino Darsono. Demikian sekilas dari apa yang harus disampaikan. Artinya kami di sini sudah membawa bukti-bukti semuanya, karena ini bukti-bukti ini asli, sehingga nanti mungkin hanya diperlihatkan atau tidak bisa kami berikan. Gitu. Karena kami sangat paham bahwa siapa yang mendalilkan, dia wajib dan harus membuktikan. Affirmanti incumbit probatur. Baik, demikian. Silakan untuk rekan dari ketua tim kuasa hukum. Baik, terima kasih pada Bapak Direktur Direktorat Hukum yang memberikan kesempatannya. Baik teman-teman sekalian, teman-teman media yang saya cintai, saya hormati. Seperti teman-teman semua ketahui bahwa dari kemarin mungkin dalam proses klarifikasi di Bawaslu teman-teman sudah sering bertanya kepada kami bagaimana tanggapan
dari kita sebagai terlapor terkait dengan dinamika yang sedang terjadi. Dan secara tegas kami kemarin menyatakan nanti dulu, tunggu dulu. Kita tidak mau tergesa-gesa untuk menyampaikan pernyataan atau memberikan keterangan terkait dengan jalannya perkara ini. Karena apa? Ya kita ingin menggali fakta yang sesungguhnya, fakta yang sebenar-benarnya. Karena apa? Kaitan dengan yang telah dilakukannya pelaporan, ini kan ujungnya ini adalah dugaan tindak pidana ya, rekan-rekan. Dugaan tindak pidana, di mana di dalam sebuah proses tindak pidana itu kan yang dicarinya itu adalah persoalan kebenaran material atau material warheadnya gitu loh. Kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta kejadian yang sebenar-benarnya, tidak berdasarkan rekaan atau asumsi. Nah, berikut akan kami kupas terkait dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses klarifikasi, baik itu keterangan yang diberikan oleh terlapor yang 14 orang maupun saksi-saksi. Karena diantaranya ini ada saksi ini sekitar 4 orang ya, Yang sudah 4 orang. Yang sudah diperiksa itu 4 orang. Akan menyusul 4. Dan nanti akan disusul lagi 5 orang akan memberikan keterangan lagi ke Bawaslu. Kita minta untuk diperiksa. Karena kebetulan yang 4 orang ini mereka adalah saksi dari pelapor. Saksi yang membuat pernyataan yang hari ini pernyataannya dijadikan barang bukti di Bawaslu. Gitu. Jadi apa yang nanti akan kami terangkan ini adalah uraian dari fakta atau keterangan dan alat bukti yang kemarin disampaikan pada saat klarifikasi. Untuk itu kami akan menanggapi ada beberapa hal di sini. Yang pertama, bahwa secara prinsip relawan kita yang tergabung dalam komunitas relawan Pelangi Hitam yang hari ini sedang menjadi subjek terlapor di Bawaslu Kabupaten Pangandaran itu tidak ada melakukan kegiatan yang namanya money politik. Tidak ada ya. Jadi ini perlu kami tegaskan bahwa opini yang beredar di masyarakat bahwa di Dusun Parapat di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran itu telah terjadi pembagian amplop kepada warga masyarakat. Kira-kira seperti itu narasinya. Dugaan money politiknya. Adapun pemberian amplop yang berisi uang 50.000 itu adalah merupakan akomodasi bagi relawan. Relawan ya, ini digaris bawah ini relawan. Dan mereka itu terdaftar di KPU. Jadi relawan yang kita hire dan itu sudah ada di dalam database di Sekretariat tadi. Mereka sudah menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi relawan. Gitu. Dan itu didaftarkan di KPU. Jadi ini yang harus dipahami ini adalah perbedaan antara kos politik dengan money politik. Ini harus dibedakan. Karena apa? Ini sifatnya kan internal. Ini internal gitu. Mereka sudah menyatakan diri siap menjadi relawan, gitu. Terus diberikan akomodasi karena mereka juga kan punya beban untuk mensosialisasikan visi misi atau mempromosikan program-program yang diusung oleh paslon nomor 1 dan merekrut lagi relawan kan seperti itu. Jadi ini yang harus dibedakan ya antara money politik dengan kos politik. Yang selanjutnya ini terkait dengan terungkapnya dugaan. Artinya kami juga wajar kalau menduga gitu loh ya bahwa proses pelaporan ini didramatisir. Seperti itu kan? Apa yang melandasi kami berkesimpulan seperti itu? Jadi dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu kemarin itu kita ternyata baru tahu nih dari saksi ya, saksi yang 4 orang ini bahwa ternyata amplop dan barang bukti berupa uang 50.000 itu tidak original. Artinya itu bukan amplop atau uang yang diterima oleh masyarakat yang tergabung dalam relawan terus dijadikan barang bukti. Jadi ceritanya tidak seperti itu. Tapi
berdasarkan keterangan dari saksi itu bahwa mereka ini dimobilisasi. Ada seseorang yang memobilisasi untuk berkumpul di satu tempat dengan instruksi untuk membawa amplop kosong, ya, amplop kosong beserta selebaran kertas visi misi paslon nomor 1. Itu dengan ada imbalan tentunya. Akhirnya masyarakat datanglah kan gitu. Nah, ketika itu dilakukan di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di sebuah rumah di suatu tempat, dan kita menduga bahwa di situ memang itu telah terjadi upaya penggiringan, gitu. Ada upaya penggiringan, dikumpulkan, jadi amplop dan kertas visi misi itu dikumpulkan oleh seseorang, amplop kosong itu, dan setelah itu dikembalikan lagi kepada orang-orang tersebut yang hadir ini, dan amplop itu sudah terisi uang sebesar 50.000, dan mereka ini diarahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka itu telah menerima uang sebesar 50.000 dari tim paslon 01 dengan nomor seri sekian. Dan itu dijadikan barang bukti di Bawaslu untuk pelaporan. Nah, setelah itu sekira jam 14 waktu Indonesia Barat, mereka akhirnya diarahkan untuk datang ke Bawaslu melakukan pengaduan atau pelaporan atau apa seperti itu, dan setelah itu mereka pulang. Dan setelah pulang itu mereka diberikan imbalan sebesar 200.000. Nah, artinya ini dari beberapa rangkaian kita menemukan fakta bahwa ternyata ini diarahkan gitu. Orang-orang ini diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan gitu. Ada surat pernyataan yang ditandatangani, bahkan ada yang dituliskan mereka hanya menandatangani karena ada keterbatasan membaca dan menulis seperti itu, dan itu keterangannya sudah kita sampaikan kemarin kepada pemeriksa. Dan sebagian besar seperti tadi yang disampaikan oleh Direktorat Hukum, ini sebagian besar sudah ada yang mencabut surat pernyataan dan laporan itu. Artinya mereka sebagian besar dari 44 itu mereka menyebut pernyataan yang hari ini dijadikan barang bukti di Bawaslu. Mereka sudah menandatanganinya karena mereka memang sebetulnya tidak tahu menang gitu, seperti itu. Karena ya itu ada iming-iming makluman, terus ada imbalan dan sebagainya. Nah, ada satu fakta yang menarik juga ini. Ada salah satu orang yang memberikan kesaksian bahwa tindakan ini dilakukan, disarankan gitu loh ya, oleh orang yang diduga ini paham tentang hukum, kan gitu, paham tentang hukum. Dan uniknya bahwa satu orang ini dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dilaporkan dan tidak pernah menerima amplop atau pemaparan visi misi, kan seperti itu. Ada satu itu, dengan polosnya mereka berbicara gitu. Kita konfrontir dengan orang yang hari ini jadi subjek terlapor, kita konfrontir, kita pertemukan, pernah nggak ketemu di antara hari Selasa atau Rabu dengan orang ini? Tidak pernah. Pernah nggak menerima? Nggak pernah. Tapi dia membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah dia menerima uang atau didatangi oleh salah satu relawan kita memaparkan visi misi dan dikasih amplop. Padahal faktanya tidak. Ada satu. Jadi ini fakta itu menjadi menarik gitu ya. Ini menjadi menarik bahwa ya kita gali kebenaran yang sebenar-benarnya gitu. Kalau memang betul terjadi dugaan manipulasi, silakan, karena memang ada instrumen hukumnya.
gitu. Tapi ya jangan juga gitu loh, bahwa ini menjadi ada-ada gitu loh. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat supaya ini melaksanakan pesta demokrasi ini ya sebaik-baiknya, seperti itu. Yang terakhir mungkin saya sampaikan bahwa berdasarkan dari uraian-uraian fakta yang sudah kita sampaikan barusan, ini akhirnya kita meminta di Bawaslu nih. Ini Bawaslu ini harus bertindak objektif untuk mengedepankan prinsip-prinsip objektivitas secara rasional dan terbuka dan tentunya akuntabel secara transparan. Artinya jangan juga memaksakan laporan yang memang sebetulnya ini apa ya, kalau kita bilang kalau dalam bahasa hukum ini masih sumir ya Pak. Ini sangat sumir dan ini tipis gitu loh ya, ini tafsirnya ini sangat tipis gitu. Jadi sekali lagi kami meminta ini Bawaslu beserta Gakumdu juga ini untuk menilai objektif. Karena apa? Ini terkait dengan dugaan ini rentan sekali ini menjadi konflik sosial, konflik horizontal. Karena apa, akhirnya ini orang dengan orang tetangga dengan tetangga ini malah jadi saling ini kan gitu. Mungkin sementara saya cukupkan, yang lain mau mengatakan barangkali sedikit ya, bahwa kami mengingatkan kontestasi di dalam pilkada ini Kabupaten Pangandaran ini jadikan kontestasi yang riang gembira, bukan ajang benci membenci, juga bukan ajang fitnah memfitnah, apalagi masyarakat menjadi subjek objek korban daripada opini-opini yang dibangun dengan narasi-narasi sedemikian rupa. Mari kita wujudkan bahwa sampaikan saja apa visi misinya, apa programnya. Silahkan mereka puji pasangan calon yang mereka dukung setinggi-tingginya. Dan kami punya hak untuk menyampaikan sebenar-benarnya dari kelebihan pasangan calon kami terkait dengan visi misi, terkait dengan program, rekam jejak dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Tapi kami di sini tidak terima apabila masyarakat dijadikan korban dari hal-hal tersebut. Khususnya dalam hal ini karena ada beberapa orang yang telah memberikan keterangan di Bawaslu dalam hal ini bahwa adanya rekayasa terkait barang bukti yang sudah diserahkan ke Bawaslu. Makanya tunggu saja bahwa kita akan segera melakukan upaya hukum lain terkait rekayasa tersebut. Terima kasih. Silakan kalau ditambahkan. Cukup. Baik teman-teman, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman media yang telah berkenan hadir pada saat ini, dan kami mohon maaf jika perlakuan dari kami dianggap kurang dengan sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan ridho kepada kita sekalian. Amin. Baik, itu kalam. Bila taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Haris melaporkan untuk Global TV Aktual dari Pangandaran, Jawa Barat.